Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan melanjut video yang tadi, yang pertama. Nah, eh, tadi kita sudah sampai di saham Gudang Garam dan GJTL. Kemudian kita sekarang akan masuk ke sektor energi, yaitu saham Pegas. Nah, Pegas ini per saya buat analisanya per 30 Maret harganya di 1360 ya. Jadi kita sesuaikan dengan harga hari ini. Nah, Pegas ini masuk ke sektor energi. Ini analisanya 2 April kan, kita buatkan biar update ya. 1340 ya, turun 1,11%. Apa-apalah, santai. Oke, per 2 April 2024 kan. Nah, yang pertama kembali lagi harus kita ketahui adalah bisnis dari Pegas ini apa dulu. Nah, kalau kalian baca laporan keuangan atau ketahunannya, tentu kalian akan tahu bahwasanya Pegas ini paling banyak dapat uang itu dari bisnis niaga gas. Niaga gas itu maksudnya adalah dia menjadi pedagang gas. Pedagang gasnya itu maksudnya eh, pembeli mereka ini, klien mereka ini ada seperti hotel, industri, kemudian restoran. Nah, yang tiga ini kan pemain besar gitu, kayak hotel, restoran, industri gitu kan, industri kayak pembuatan kaca, pembuatan keramik gitu kan, yang membutuhkan energi gas. Nah, nggak mungkin dia pakai gas 3 kilo atau yang cepat-cepat habis dan apinya kecil gitu kan. Mereka pakai yang industri, skala industri, beda lagi, dia harganya pun beda gitu kan, lebih besar. Nah, mereka dapat untung banyak dari itu gitu. Tetapi apakah gasnya langsung dari perusahaan mereka juga? 50-50, terbelah dua dia. Jadi ada yang mereka beli gas dari perusahaan lain kemudian dijual lagi karena mereka market leadernya di bidang niaga gas bumi. Kemudian ada yang dari anak perusahaannya sendiri kayak PT Saka Energi itu gitu. Kemudian transmisi gas, transmisi ya, yang mereka membuat yang seperti pipa-pipa gas gitu. Nah, mereka transmisikan dan buat infrastrukturnya dan mereka dapat uang jasa. Kemudian yang sisanya ada telekomunikasi, tapi paling banyak memang dari penjualan gas bumi itu gitu kan. Nah, kemudian kita lihat dari ini, saya catat Pegas PE ratio-nya 7,7 kali ya. Jadi kita lihat EPS-nya dulu. Nah, IPS dari Pegas kan tahun ini, tahun 2023 adalah 177 kan. 177. Kemudian kita bandingkan dengan harganya per hari ini 1340. Jadi 1340 dibagi 177 adalah rumus untuk mencari pernya kan. Nah, harga saat ini dibagi dengan IPS sama dengan 7,57 atau 7,60 kali lah tersebut. Jadi pernya sama dengan 7,60 kali kan. Price to book value nya, kalau price to book value nggak berubah dia karena kita bagikan ekuitas kan, jadi nggak ada sangkut paut ke harga saham per hari ini. Jadi tetap ekuitas bagi jumlah lembar saham beredar, maka dapat PBV nya 0,62. Berkaitan juga sih karena kita akan bagikan harga wajar dengan harga sahamnya ya. Sorry. Jadi PBV nya 0,62, labanya 5,8 triliun, saham beredar 24,25 M, harga wajar 2200. Nah, harga wajarnya kita hitung aja ya, 54.600 ekuitas. 54.600 ini tulisannya 54,6 triliun tuh hasilnya, bagi 24,25 dapatlah 2251. Jadi ini saya bulatkan aja, saya suka ngitungnya bulat, dipaskan aja gitu kan. 2200 harga aman untuk masuknya, ini harga wajarnya ya 2200. Harga aman untuk masuknya dikali 2 kemudian bagi 3 dapatlah 1466. Saya catat 1400 saja lah, 1400 kan. Nah, jadi
PER dari Pegas adalah 7,60 kali dan price to book value 0,2 kali, laba 5,8 triliun, saham beredar 20 pekan, jadi harga wajar 2.200. Nah, harga aman untuk masuk kan 1.400, harga per hari ini sudah 1.340, jadi dia sudah tipis lagi memang dari harga paling aman untuk masuk, tapi masih harga aman masuk gitu, karena dia di bawah harga aman untuk masuknya bahkan kan harganya itu. Jadi masih aman sih untuk masuk ke Pegas, asal jangan di atas 1.600-an, kayaknya udah kemahalan gitu ya. Saya sih sebetulnya masih, kalau nyamannya itu ya harus di bawah harga aman untuk masuk ini gitu, jadi harus di bawah 1.400 lah gitu. Nah, potensi dividend yieldnya di sini saya masukkan 8-10%. Kenapa? Karena payout ratio dari si Pegas ini saya lihat rata-rata di 50-70%. Jadi kalau payout rasionya 50%, ini saya hitung dari harga beli saya ya. Tapi kalau misalnya kita hitung dari harga per hari ini, coba kita hitung ya. Nah, kita lihat aja IPS-nya berapa. IPS-nya tadi 177 kan. Nah, laba per sahamnya 177. Laba per satu saham itu artinya laba per saham kan. Satu lembar saham itu adalah 177. Kalau dari 177 itu dibagikan 50% dalam bentuk dividen, jadi maka dividennya adalah 88 kan. Nah, kalau dividennya 88, berapa dividen yield yang saya terima kalau saya beli Pegas di harga hari ini, misalnya di harga 1.340 gitu kan. Kalikan 100, ini kan bagi harga beli, misalnya harga belinya 1.340. Nah, maka dividen yang kita dapatkan adalah 6,56%, 6,50% lah gitu. Potensi paling kecilnya. Kalau misalnya dividen payout ratio-nya 70%, bisa lebih juga ya, tapi kita anggap yang udah pernah aja lah gitu. 70% berarti 177 kali 70%, dapatlah 123,9. Anggaplah 124 dikali 100, kemudian dibagi harga beli 1.340, dapat dividen sekitar 9,25%. Nah, jadi ini potensinya adalah, makanya saya tulis 8-10% karena itu gitu. Nah, ini termasuk kategori saham yang mampu menembus filter keamanan kita terkait harus di bawah harga wajar dan bagi dividen gitu, dan rutin dalam 10 tahun terakhir gitu. Nah, itu dari saham Pegas. Nah, saya lupa menjelaskan tadi terkait potensi dividen yield dari GJTL. Saya menulis tanda tanya di sini, kenapa? Karena track record GJTL bagi dividen ini enggak, tapi saya buat dalam kurung kan, kemungkinan dividen besar karena laba naik drastis gitu. Tapi kalau kita lihat track record sejarahnya, memang si GJTL ini enggak, apa ya, kalau dalam persoalan dividen enggak terlalu loyal mereka, kecil dividennya dan enggak rutin gitu. Nah, kalau dari Gudang Garam saya buat di sini potensi dividen yield 10% karena memang dia pasti bagi dividen dan karena rutin bagi dividen gitu kan. Sejarahnya ada gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sektor energi lainnya, yakni saham Indika Energy. Kode sahamnya INDI. Nah, per 30 Maret 2024 saya analisa 1.500 ya. Sekarang berapa nih udah INDI? Kayaknya naik tadi. Nah, INDI sudah 1.535, artinya dia sudah naik. Jadi terus sini per 2 April 2004. Oke. Nah, untuk PE ratio, nah Indika dari mana dapat uangnya? Dari jual batu bara, itu aja intinya dulu. Jadi dia perusahaan batu bara. Jadi kita minimal harus tahu lantai dasarnya dia dapat uang dari mana gitu kan. Nah, untuk PE ratio-nya saya hitung 5,4. Saya ini analisanya belum keluar laporan keuangan kuartal 4 India, tapi sekarang nggak tahu ya, coba kita cek. Nah, sudah keluar. Mereka laba 395 M. Jadi berapa? Coba kita update lagi hitungannya. Kebetulan udah keluar nih. Nah, kemudian kita update dari sisi pendapatan. Jadi laba bersih Indi tahun 2023 adalah 2,32 triliun gitu. 2,3 triliun lah kita anggap. Jadi turun dia ya dari laba tahun sebelumnya 7,9. Nah,
Dari 2,3 triliun laba Indi di tahun 2023, EPS-nya adalah 354 gitu ya. 354,65, 354 lah kita anggap. Nah, kalau EPS-nya 354, berapa harga sahamnya kan? Jadi harga saham hari ini dibagi EPS 354, maka dapat per dari Indi, kalau kita beli Indi di harga 1535 adalah 4,33 kali. Maka kita tulis saja 4,40 kali. Kita bulatkan ke atas dia. Price to book value berapa? PBV-nya, harga wajarnya kita lihat dari balance sheet. Kemudian anual, kita lihat asetnya turun ya. Liabilitasnya juga turun drastis, bagus. Jadi ekuitasnya naik. Ekuitasnya 21,2 triliun. 21,2 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar 5,21 M. Maka kita tulis 5,22 M. Nah, dapatlah harga wajar Indi adalah 4061 kan. Jadi jauh banget masih ya. Nah, tapi dari 4061 ini kita buatlah 4000 aja lah gitu. Dikali 2/3 untuk harga aman masuknya kan. Nah, dapatlah 2666. Kita anggaplah 2600 saja lah, kita konservatif aja. Harga wajar 4000 kita buat ini 2600 udah pas. Nah, jadi harga hari ini kan 1535, harga aman masuknya 2600. Jadi memang masih murah banget nih saham ini ya, dengan rasio kayak gini. Nah, potensi dividen yieldnya saya buat tanda tanya. Kenapa? Karena kemungkinan dividen bagi iya masih ada, tapi kecil karena labanya turun drastis gitu. Jadi kalau kalian lihat track record pembagian dividen saham Indika Energy ini, mereka nggak rutin bagi dividen gitu. Nah, kita mundur 10 tahun terakhir misalnya dari 2013. Nah, 2013 langsung ke 18, berarti 14, 15, 16, 17 hilang kan. 18, 19, 20, 21 hilang. Kita anggaplah wajar karena 2020 rugi kan. 22, 23. Nah, dia udah mulai rutin bagi, tetapi memang masih jadi tanda tanya apakah Indika Energy akan bagi dividen di tahun ini karena labanya turun drastis. Itu tadi. Oke, sampai situ aja dulu. Nanti kita lanjut lagi di episode 3 untuk saham yang murah di bulan April 2024 ini. Kita sudah update GGRM, GJTL, Pegas, Indi, dan selanjutnya kita mau masuk ke BDMN, Tugu, sama Cevin. Semuanya dari sektor finance ya, keuangan. BDMN Bank, Tugu asuransi, dan Cevin penjualan barang mobil bekas atau penyewaan mobil bekas gitu. Oke. Nah, kita lanjut jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.